Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hidup di hari ini. Saat sementara sebagian hamba Allah sudah kembali menghadap kepadanya. Semoga hidup ini, di hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-hari kita insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Saya berdoa mudah-mudahan dan semoga Allah menjaga nikmat berjamaah ini dimanapun dan kapanpun, dan jangan terikat dengan manusia. Sepanjang ada panggilan dari Allah, ayo cepat kejar, tunaikan, karena tuntutan ibadah terlekat dengan perintah Allah dan tidak ada kaitan dengan makhluk. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan coba efektifkan waktu kita, karena saya jam 6 tepat harus sudah berangkat ke Pondok Indah. Di sana jam 7 kajian dimulai ya. Jadi saya tidak ke rumah kembali, di sini saya langsung kembali berangkat ke Pondok Indah, kemudian ke Al-Azhar di Kebayoran Baru. Karena itu kita efektifkan. Tadi disampaikan untuk referensi buku, sebetulnya keduanya sama. Ya, saya lihat tadi judulnya yang terbitan Ummul Qura tadi, juga judul Arabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Cuma pola penerjemahannya mengambil makna, ya, makna untuk judulnya, tapi isinya sama semua. Ya, isinya hadis-hadis, memang isinya hadis. Berita-berita dari Imam At-Tirmidzi tentang karakteristik kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan pola kehidupan Rasulullah SAW, beliau merangkum dalam buku hadisnya untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita menjadi perilaku harian. Itu poinnya. Baik, tadi disampaikan ada buku Pak di bawah. Saya beli semuanya yang ada di bawah. Dan nanti tolong dibagikan, setiap keluarga dapat satu. Dan tidak ada yang membayar kecuali saya. Ya. Di bawah nanti yang ada, saya beli semuanya. Tolong bagikan satu ke setiap keluarga. Tidak satu orang satu ya. Dan nanti silahkan dihitung dan insya Allah nanti tidak boleh ada yang bayar kecuali saya. Terima kasih. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini akan menerangkan tentang karakteristik kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari keadaan fisiknya sampai dengan perilaku harian Nabi SAW. Alhamdulillah. Ini penting untuk kita pelajari. Pertama, terkait dengan karakteristik fisik. Pentingnya mengenali karakteristik fisik Rasulullah SAW, bagaimana keadaan postur tubuh beliau, bagaimana keadaan tampilan fisik beliau, penting diketahui untuk dua hal. Yang pertama, untuk memberikan gambaran keadaan Nabi, sehingga ketika kita misal mendapatkan rahmat dari Allah, kesempatan melihat Nabi dalam mimpi misalnya, itu menjadi ukuran benar tidaknya keadaan Rasulullah yang kita lihat. Karena keadaan Nabi ini tidak bisa nanti diserupai oleh setan. Ya, setan tidak bisa menyerupai keadaan para Nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau antum misalnya, saya alhamdulillah pernah melihat Nabi dalam mimpi dan mengatakan saya Rasulullah, misalnya kan, bagaimana tahu bahwa itu Rasulullah? Maka nanti hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang mengenalkan ciri fisik Rasulullah SAW itu yang menjadi ukuran. Kalau antum tidak pernah belajar ini, maka mungkin setan akan datang kepada antum, bisa mengatakan misalnya saya Rasul ya, kamu pergi ke kuburan A minta di situ. Saya Rasul ya, kamu pergi ke sini misalnya lakukan ini. Yang isinya boleh jadi bertentangan dengan keinginan Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Taib.
Dan ingat betul, kalimat setan tidak bisa menyerupai Nabi jika antum belajar tentang keadaan Nabi. Tapi kalau tidak pernah misalnya belajar tentang keadaan Nabi, tidak pernah dijelaskan, maka boleh jadi setan akan datang mencoba untuk menyerupai. Tidak bisa menyerupai, mencoba untuk menyerupai, tapi karena orang tidak pernah belajar sebelumnya dan mengetahui gambarannya, maka besar kemungkinan dia akan keliru menanggapinya. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua nanti, tampilan fisik Rasulullah SAW juga memberikan gambaran kepada kita untuk menghadirkan teladan dalam kehidupan. Nanti kita akan lihat ya bagaimana postur tubuh Nabi itu ya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan pada hal-hal yang sangat efektif dan bermanfaat. Jadi intinya bukan harus postur tubuh kita misalnya seperti Nabi seperti itu gambarannya. Ya kalau Nabi tinggi berarti saya harus tinggi. Yang diciptakan oleh Allah misalnya cuma 150 cm, berarti saya harus 180 cm. Ayo lompat-lompat tiap jam 2 malam gitu kan. Naik-naik begini. Tidak juga. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya, jadi kita coba lihat bagaimana postur tubuh Nabi itu digunakan manfaatnya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan setiap manusia masing-masing. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil hadis yang pertama. Ma ruwiya an Anas bin Malik. Di sini langsung menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Ma ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berdasar riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridai kepada beliau. Tayyib, siapa sahabat Anas bin Malik ini? Teman-teman sekalian, Anas bin Malik adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejak dini, saya ulangi, yang sejak dini mengantarkan dirinya bahkan kemudian didampingi oleh ibundanya Malikah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdikan diri sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa di antara keutamaan para sahabat itu selalu mencari orang-orang terbaik di sekitarnya dan bermulazamah. Mulazamah itu berusaha untuk mendekati dalam aspek kehidupannya. Bukan sekedar ingin dekat, tapi bagaimana cara menggali manfaat dari orang itu. Karena orang terbaik di masa Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, maka diantarkanlah kemudian Anas ini ya, ke rumah Nabi SAW. Lalu disampaikan, dimohonkan untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Niatnya bukan ingin jadi pembantu urusan dunia, sekalipun itu dihadirkan dalam keinginannya. Tapi bagaimana mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari pribadi Rasulullah SAW. Tayyib. Maka kemudian Anas mulai membantu Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, tidak ada yang paling tahu tentang keadaan seseorang diri kecuali yang paling dekat dengannya. Tidak ada yang paling tahu tentang keadaan di dalam rumah kecuali orang rumah. Antum yang di luar barangkali mengenal karakteristik di luar. Tapi orang yang masuk ke dalam tidak hanya mengenal keadaan fisik di luarnya, tapi mengenal tampilan-tampilan dalamnya. Bagaimana keadaan dirinya, bagaimana sikapnya. Kadang-kadang kan ada orang yang di luar rumah dengan di dalam rumah bisa beda. Orang di TV dengan di luar TV bisa lain. Tapi bagi seseorang yang pernah masuk ke dalam, tinggal di dalam, Masya Allah, kan? Kemudian juga di luar, dan membantu dalam keadaan kehidupannya, insya Allah akan lebih memahami sisi yang sesungguhnya dari kepribadian seseorang. Jelas di sini? Tayyib. Yang saya maksudkan, jika ada kemudian hari hadis-hadis disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, maka Masya Allah itu informasi yang sangat berharga. Karena disampaikan oleh orang dalam kehidupan Rasulullah SAW yang hidup membantu kehidupan Rasulullah dengan konteks penyebaran risalahnya. Dan yang paling menarik ketika sahabat ini ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, selama Anda membantu Rasulullah SAW, apa yang Anda dengar dari lisan yang mulia? Apa yang Anda dengar dari lisan yang mulia? Jadi, maksudnya lisannya Rasulullah SAW. Tayyib, beliau berkata, demi Allah, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun, bima makna, selama membantu Rasulullah SAW, illa kalimatan wahid. Illa kalimah wahidah, kecuali satu kalimat. Ya Anas, madza akhdumuk? Anas, apa yang bisa saya bantu untukmu? Anas, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah. Dia niat membantu Nabi, tapi Nabi seringkali mengerjakan pekerjaannya sendirian. Di sepanjang tidak bisa atau mampu dikerjakan sendiri, beliau nggak mau repotkan orang.
Kerjain aja gitu. Ya, dan Masya Allah, selalu membantu Nabi. Anas, apa yang bisa saya bantu? Jadi Anas itu full belajar aja. Full belajar. Ya, salat di belakang Rasulullah SAW. Ya, mengikuti kehidupan Nabi, ikuti dakwah Nabi. Sehingga banyak nanti di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Nah, kebiasaan ini diteruskan baik dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan tabi'in, ulama-ulama saleh setelahnya. Jadi ulama-ulama kita itu dari kalangan-kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya itu selalu mencari orang-orang terbaik dan bermulazamah dengan mereka dengan segala kemampuannya. Ada yang datang ke majlisnya, dilihat kapan jadwalnya itu, ya, diketahui betul, ditempuh jalan. Ya, ada yang menempuh, dulu kan nggak ada sepeda motor, nggak ada sepeda bahkan, ya, apalagi mobil, kendaraan yang lainnya. Itu tidak sedikit yang jalan kaki, Pak, tidak sedikit. Dan mereka luar biasa suksesnya itu. Ya, datang, berangkat. Ya, Allahu Akbar. Saya beri contoh Imam Al-Bukhari saja. Imam Al-Bukhari. Ya, itu kan disebut Bukhari. Al-Bukhari itu dari Bukhara kan. Ya, Bukhara itu di Khurasan, di Uzbekistan sekarang. Ya, tinggalnya di Kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya, tinggal di Kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Tapi bisa nggak Anda bayangkan bagaimana orang yang lahir di Uzbekistan di satu daerah Kabupaten Bukhara bisa menempuh perjalanan sampai belajar ke Madinah, ke Mekah. Ya, Al-Bukhari kan menulis kitab Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Ditulis sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Tapi mencarinya itu beliau jalan ke Irak, jalan ke Madinah, jalan ke Mekah, berbagai tempat. Dan tidak sedikit dalam perjalanan itu menghadirkan tantangan-tantangan, bahkan bagi manusia biasa mungkin mengecewakan. Tapi karena niatnya lillah, sudah nyaman saja. Ya, saya pernah dulu sampaikan info bahwa beliau pernah jalan untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena mendengar informasi di satu tempat di si fulan ada satu hadis yang tidak didapatkan oleh orang lain kecuali di situ saja. Maka jalan beliau ke tempat tujuan itu. Begitu sampai di tempat tujuan, qadar Allah ini orang sedang bermain dengan ayam peliharaannya. Kayak seperti orang mau ngasih makan, tapi nggak dikasih makan, mau ditangkap dia. Ya. Dia pancing begini, tapi nggak dikasih makan. Begitu datang, ditangkap ayamnya. Melihat peristiwa itu, apa yang terjadi? Langsung kembali lagi, balik badan kembali beliau. Orang-orang heran sambil berkata, ya Syekh, bima ma'na lima ta'ud? Kenapa Anda kembali lagi? Maka apa kata Imam Al-Bukhari? Kalau pada ayam saja bisa berdusta, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Antum bisa bayangkan, makanya ditempatkan di posisi paling tinggi. Nomor 1 itu Sahih Al-Bukhari, karena begitu ketatnya beliau. Yang saya ingin maksudkan, ini seorang imam besar, Masya Allah. Itu kan bermulazamah pada para ulama, mendatangi majlis para ulama untuk dapatkan hadis-hadis Nabi. Kendaraan nggak ada, jalan kaki. Ini ahli Al-Quran, hafal Quran, tahajudnya tidak henti, hafal banyak hadis, bermimpi banyak dengan Rasulullah SAW. Setiap mau menulis hadis beliau berdoa, salat 2 rakaat masuk ke Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi sampai dihimpunkan. Puasanya Masya Allah luar biasa, praktek kehidupannya. Itu masih mau belajar bermulazamah sampai jalan kaki untuk mengambil satu hadis. Sekarang bandingkan dengan kita, imam besar bukan? Sudah hafal Quran belum? Berapa hadis yang dihafalkan? Sudah konsisten belum dengan amalan sunnahnya, puasanya, tahajudnya, macam-macamnya? Antum kurang apa lagi? Allah titipkan fasilitas pada antum, kendaraan banyak, gitu kan? Masya Allah, dari yang sepeda, dari yang motor, dari yang macam-macam. Masjidnya enak, keadaan bagus. Kadang-kadang cuma tinggal beberapa langkah dari rumah. Ustadznya datang sendiri, Masya Allah, gitu kan? Dengan segala halnya, dan diberikan lebih daripada satu hadis. Antum belum mau datang juga. Ya, antum dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Dan cita-cita lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari. Surganya pokoknya tingkat tinggi lah, Firdaus, ya, bersama Rasulullah SAW. Tapi kita harus mulai merubah diri kita. Pulang ke rumah coba lihat, ya, antum turunkan tuh, ya, kan Anda ingin ke surga, Anda turunkan karakteristik penghuni surga, kan dijelaskan semua di Quran. Ada surga bersama Nabi, taman surga, surga seluas langit dan bumi, amalannya ada semua. Antum keluarkan, kemudian cek, saya sudah masuk dalam kategori itu atau belum? Kalau Anda cita-cita ingin masuk surga, surga Firdaus nih amalannya nih. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun itu. Dari ayat pertama sampai ayat 11-nya. Anda keluarkan posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ini amalannya. Anda yang punya cita-cita ke situ, coba turunkan itu. Cek setiap hari. Saya sudah cocok belum ke sini nih? Ayo coba dilihat.
Ya, kalau bisa Anda tuliskan tuh, begitu masuk pintu rumah, kami penghuni surga Firdaus insya Allah. Turunkan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu mau keluar misalnya, cek lagi. Lihat setiap buku Anda tuliskan, masuk ke mobil Anda tuliskan. Ya, begitu masuk, kamu pengendara calon penghuni surga Firdaus. Karakteristiknya tuliskan. Bagaimana menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Anil lagwi mu'ridun. Jadi calon penghuni surga Firdaus itu nggak ada di jalan, macet sedikit klaksonin orang, teriakin orang, Masya Allah, ya, Bapak mau kemana? Mau ke surga Firdaus. Tapi ya, usil pada waktu nggak ada gitu. Ya, sholatnya nggak mungkin ketinggalan, khusyunya luar biasa. Ya, coba cek, lihat lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, di antara itu penting kita belajar. Setiap nanti baca hadis, Anda pasti akan temukan orang. Ini riwayat siapa, riwayat siapa, riwayat siapa. Nah, pesan kami, coba pelajari karakteristik orangnya sebelum membaca hadisnya. Di situ antum akan tahu ternyata mereka dengan mencari hadis itu berjuang untuk cari bekal dengan Nabi. Saya ulang ya, para sahabat itu ketika belajar dengan orang-orang saleh, ya, dengan para yang memberikan manfaat pada kebaikan, itu selalu mengambil manfaat yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu termasuk orang tua kita. Ada yang berangkat ke Mekah. Kalau sekarang enak sekali pakai pesawat, ya luar paling berapa jam sudah sampai. Lihat ulama-ulama kita tuh, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dari Palembang, tadi dari Minangkabau, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dari Palembang, Masya Allah, dari Minangkabau, dari Padang. Bagaimana berangkat itu ke Mekah tuh? Dan mereka sukses sampai jadi guru besar di sana. Dan luar biasa gitu kan. Nah, di teman-teman sekalian itu pentingnya mulazamah dalam kehidupan kita. Jadi mohon izin ya, setelah keluar dari masjid ini, pulang ke tempat masing-masing, coba cek apakah lingkungan di sekitar Anda bisa mengantarkan Anda lebih dekat dengan Allah. Ya, lingkungan kerja Anda, kalau pergi ke kantor siapa temannya? Bagaimana keadaan di kantornya? Katanya antum ingin jadi penghuni surga, tapi keadaan di tempat kerja antum justru menjauhkan dari surga. Coba cek, tetangga antum menjauhkan dari surga misalnya kan? Kehidupan Anda menjauhkan dari surga, makanan Anda menjauhkan dari surga. Kembali lagi coba lihat. Sebelum kita meninggal, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Mumpung masih ada kesempatan, cepat perbaiki diri. Baik. Apa yang disampaikan oleh beliau di antara hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bagian pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Ya, laisa bit-tawilil ba'in. Ya, tampilan fisiknya tidak terlampau tinggi berlebihan. Ya, kalau cuman tawil itu tinggi, relatif sifatnya. Ya, tinggi itu bisa relatif. Ya, bagi Anda mungkin saya sedang-sedang saja, tapi bagi anak kecil Ustaz Adi tinggi ya, karena diukur dengan dia. Jadi ada tinggi yang sifatnya relatif, diungkapkan dengan kalimat tawil saja. Tawil, masya Allah, rajulun tawil. Tapi kalau sudah menggunakan ba'in, tawilul ba'in, itu tingginya ya lebih dari kadar biasa. Jadi kita semua sepakat bahwa dia memang tinggi itu. Taib. Antum kan paling tinggi berapa meter? 2 meter misalnya kan? Taib. Ini ada orang tingginya 5 meter misalnya. Sampai mau nyundul ke tempat masuk kan? Nah, itu disebut dengan at-tawil al-ba'in. Jelas ya? At-tawil al-ba'in. Nah, disampaikan oleh sahabat Anas ya, radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Fisiknya, postur tubuhnya tidak terlampau tinggi berlebihan. Jelas? Baik, wala bil qasir, dan tidak pula terlampau pendek. Jadi di sini posturnya sedang, ya. Sedang, taib. Jadi tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Jadi ideal lah keadaan beliau, tengah-tengah tuh, antara tinggi sekali dengan terlampau pendek. Jelas? Taib. Jadi pertama, ya, saya ulangi, tampilan postur tubuh beliau tidak terlampau tinggi, juga tidak pula terlampau pendek. Jelas di sini? Tapi nanti ukuran-ukuran ini harus diukur bukan dengan orang-orang kita sekarang, ya. Karena nanti ada hadis-hadis lain, semakin dekat kiamat orang semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya, Nabi Adam kan tingginya berapa? Kalau dalam riwayat kan 27 meter gitu kan? 27 meter. Nanti insya Allah setiap kita kembali ke surga akan dikembalikan kepada fisik-fisik tampilan awal. Ya, dan mohon maaf, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek gitu ya. Nanti semua akan kembali ke masa biasa. Jadi mohon izin yang kakek-kakek, nenek-nenek nggak akan masuk surga nih. Karena nggak ada di surga antum. Saat masuk surga sudah kembali remaja lagi gitu ya. Kembali remaja lagi. Nanti kembali ke ciptaan awal. Laki-laki 27 meter, perempuan 17,5 meter.
Taib, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya nggak usah dibayangin. Bagaimana saya 27 meter, nggak usah dibayangin, tuh ukuran bayangan-bayangan kita saja. Itu mala ainun ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, dia pernah dilihat di muka bumi, terdengar di telinga atau dibayangkan oleh lamunan kita. Taib, nanti semakin dekat kiamat, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Taib ya, tapi jangan disimpulkan pula, berarti kalau kamu pendek mau dekat kiamat ya. Taib, enggak juga, jangan berlebihan menyimpulkan sesuatu. Jadi poinnya adalah itu isyarat-isyarat bahwa kalau kita ingin mengukur keadaan Nabi, posturnya tidak terlampau tinggi berlebihan, juga tidak terlampau pendek. Jadi kalau antum melihat di mimpi misalnya datang mengaku saya Rasulullah SAW, tiba-tiba pendek misalnya kan, atau tinggi berlebihan, itu bukan. Jelas? Taib. Nanti kita setelah ini kita ambil dalil Qur'an ya. Teruskan. Wala bil abyadul ahmaq. Wala bil abyadul ahmaq. Ya. Dan tidak pula tadi posturnya, sekarang warna kulitnya. Dan tidak pula warna kulitnya putih berlebihan. Maaf, sekarang diistilahkan kayak albino misalnya kan? Baik. Walaupun itu tidak menunjukkan celah ya, awas hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang tinggi, oh ini tinggi berlebihan celah, bukan celah. Termasuk yang pendek pun bukan celah. Ya, kulit hitam bukan celah, kulit putih bukan celah juga. Itu diciptakan oleh Allah, bagian dari kemaslahatan hidup. Dan postur Nabi SAW dengan warna kulitnya diciptakan oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan hidup Nabi. Ya, jelas di sini? Baik. Jadi warna kulit beliau tidak terlampau putih berlebihan. Teruskan. Wala bil adam. Ya, dan tidak pula terlampau hitam pekat. Ya, jadi pertengahan di antara keduanya, tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau hitam pekat. Nanti kita lihat tafsiran di hadis-hadis selanjutnya, warna-warna apa yang dimaksudkan. Ya, jelas di sini dulu. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku Nabi datang misalnya pada antum, Masya Allah, mengatakan saya Rasulullah, kulitnya putih gitu kan, misal berlebihan, itu bukan. Atau di mimpi datang misalnya kan, saya Rasulullah, tiba-tiba hitam legam kan, itu juga bukan. Jelas di sini? Tayyib. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan lihat hikmahnya ya. Kita akan lihat hikmahnya bagaimana Allah menciptakan setiap manusia termasuk keadaan diri Nabi SAW sesuai dengan keadaan kemaslahatan hidupnya. Wala bil ja'dil qatat. Wala bil ja'dil qatat. Tadi posturnya sudah, warna kulitnya sudah, sekarang rambutnya. Dan rambut beliau tidaklah dalam keadaan terlampau ikal, keriting, ya. Ya, terlampau ikal, terlampau keriting gitu kan. Jadi ja'dil qatat itu sudah keriting, tapi kalau qatat itu keriting satu dengan yang lain saling berbuntal begini, ya. Dan teman-teman kalau pernah main misalnya ke Afrika, alhamdulillah saya pernah berada di Afrika Utara, ya, di Libya. Ada 72 negara di situ, termasuk banyak negara dari daerah Afrika. Jadi kalau antum disebutkan Afrika, ya jangan terbayang sesuatu yang khusus saja. Karena banyak berkumpul di situ dengan macam-macam warna kehidupan yang sangat indah. Yang putih banyak. Jadi jangan disimpulkan Afrika, oh pasti hitam. Tidak. Mesir itu Afrika, Afrika Utara. Libya Afrika Utara, Tunisia Afrika Utara, Maroko, Aljazair, banyak yang putih-putih. Lebih putih daripada antum banyak. Lebih ganteng daripada saya lebih banyak. Masya Allah banyak bu. Ya, lebih cantik dari ibu juga banyak. Yang paling cerewet juga tidak sedikit ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa. Tayyib, yang hitam juga ada. Ya, ada yang hitam macam-macam. Ya. Antum kalau pernah ke Sudan misalnya, itu ada satu daerah, ya, di daerah itu pigmen kulitnya sampai 4. Sampai 4. Ya, Masya Allah, dari mulai putih, kemudian coklat, hitam, dan ungu yang terakhir. Ungu itu. Ada sampai ke puncaknya itu. Ya, dan Allah berikan itu untuk maslahat kehidupan mereka. Karena di situ, itu Masya Allah ya, keadaan cuacanya, zakallah khair. Keadaan cuacanya itu ternyata setiap yang tempat tinggal warna pigmen kulitnya itu disesuaikan dengan keadaan iklim dia tinggal. Jadi kalau dia kulitnya putih gitu kan, nah itu paling kadar panasnya di kisaran 23, 24 standar lah gitu kan, 25. Kalau dia kulitnya coklat ya di kisaran 36 derajat, 38 derajat. Dia yang kulitnya hitam 40 sampai 45 derajat. Itu standar-standar panasnya. Yang ungu itu rata-rata 50 derajat. 50 derajat. Ya. Tapi mereka sudah terbiasa. Terbiasa gitu kan, keluar yang 50 derajat itu biasa aja. Ya, beraktivitas biasa macam-macam. Orang kita ke sana, ya, Masya Allah, di tempat yang 50 derajat ini, itu mahasiswa-mahasiswa kita kalau misalnya mau tidur siang ataupun malam, itu kadang-kadang belum bisa tidur kecuali kalau belum nyiram air dulu ke kasurnya. Kasur siram baru tiduran. Orang sana nyantai aja tidur.
Ya keluar, yang ungu misalnya ngerjain apa aja keluar biasa aja, kerjain ini, kerjain itu. Dan tidak berpikir untuk takut hitam lagi, karena sudah ungu gitu kan. Itu tahan. Jadi Allah menciptakan orang-orang dengan beragam pigmen, bukan untuk mengecilkan, tapi untuk maslahat hidupnya. Dia tinggal di situ, dia harus kuat dengan nikmat-nikmat kehidupan di situ. Dan alhamdulillah hidupnya hemat, butuh ini ambil, butuh itu ambil. Masak telur antum cari gas luar biasa, bayar sekian itu kan, cari kompor, ini tinggal nyimpan di luar 15 menit, jadi gitu kan. Masya Allah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ya, jadi jangan berpikir dengan nafsu dan banyak hal yang terus diinginkan, ini begini, ingin begitu. Yang ada itu nikmati. Yang belum ada ikhtiarkan. Dan jangan banyak melamun, tidak menghasilkan faedah dalam kehidupan. Ya. Tayyib. Nah di sini rambutnya orang Afrika itu, kalau antum lihat beberapa teman-teman kita di Afrika, itu ternyata kalau saya perhatikan sebagian teman-teman itu dengan rambut ikalnya nggak sama semua tuh, yang teman-teman Afrika. Ada yang ikalnya agak jarang-jarang tapi buntal-buntal ke atas ya. Ada yang lebat begini terus berbuntal lagi gitu kan. Nah itu ja'dun, itu keriting. Kalau keriting-keriting di kita kan ada yang ditemukan juga ya. Keriting panjang, keriting begini itu biasa. Tapi kalau sudah terikat-ikat ke dalam. Saya punya teman dari Rwanda, dari Togo. Nah itu rambutnya sama, terikat, ja'dun tapi qatat. Jadi saling mengikat lagi di dalamnya, kecil-kecil. Dan uniknya Allahu Akbar, Masya Allah itu ternyata beberapa sub negara Afrika bisa dibedakan dari rambutnya. Selain warna kulitnya. Di Rwanda dengan Togo beda model keritingnya Pak. Lain gitu ya. Terus dibandingkan dengan yang lain, dengan Kongo misalnya, dengan yang lainnya lagi, itu beda. Ya beda. Ya, namun demikian, Nabi SAW secara tampilan fisik rambutnya tidak terlampau keriting berbuntal. Al-ja'dul qatar. Jadi kalau ada orang datang kepada antum, postur tubuh sudah agak benar nih, nggak terlampau tinggi, nggak terlampau pendek. Dalam mimpi misalnya kan, datang kepada anda. Tapi rambutnya terlampau keriting misalnya. Saya Rasulullah, kamu bukan. Jelas ya? Baik. Bismillah. Wala bisabt. Dan tidak pula terlampau lurus mengurai. Tidak pula terlampau lurus mengurai. Masya Allah, ini sempurna, Masya Allah. Jadi selalu diantar di pertengahan dia. Jadi tidak terlampau keriting, tidak juga terlampau lurus terurai. Jadi kalau ada mimpi antum ketemu seorang mengaku nabi, laki-laki rambutnya lurus, terurai itu kan, lurus saja begini, itu bukan nabi. Rasulullah SAW tidak terlampau lurus, terurai, tidak juga terlampau keriting. Ya, nanti kita akan lihat di beberapa turunan hadis yang lain seperti apa pola yang dimaksudkan. Ya, karena nanti ada hadis-hadis rambutnya nabi, kemudian ada sepanjang dengan bahunya, gitu kan? Apakah yang sepanjang dengan bahunya di sini yang dimaksudkan misalnya mengalir begitu saja, lurus begini, ya, atau misalnya ada sebagian lakukan, ya, dan seterusnya nanti kita akan lihat dalam turunan hadis yang selanjutnya. Karena ini baru pembuka. Ya. Baik, Bismillah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Ba'athahu Allah Ta'ala. Kemudian dalam tampilan fisik atau postur seperti ini, Allah menetapkan dan mengutus beliau sebagai seorang rasul. Ba'athahu Allah Ta'ala. Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul ala ra'si 40 sanah. Ya, setelah beliau berusia kisaran 40 tahun. Saya ulang, berusia kisaran 40 tahun. Jadi tadi tampilan postur fisik umum yang kita ketahui. Dari mulai tingginya, pendeknya, kemudian warna kulitnya, kemudian keadaan rambutnya. Nah, dalam tampilan fisik yang seperti ini masih umum. Allah menetapkan beliau dipilih sebagai seorang rasul. Kalimat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau antum pernah melihat Rasulullah dalam mimpi atau keadaan tertentu misalnya, bukan dalam tampilan sadar secara fisik, ya, tapi dalam keadaan mimpi dan sebagainya bisa melihat, maka perhatikan betul ya, ini poin yang paling penting. Keadaan beliau ketika datang kepada kita diikat dengan kalimat yang terakhir, ba'athahullahu ala ra'si 40 sanatan. Beliau diutus menjadi seorang rasul. Jadi kalau mengatakan saya rasul, antum bisa lihat ini kisaran diangkat jadi rasul kisaran usia 40-an. Jadi kalau ada misalnya datang kepada anda dalam mimpi masih dalam keadaan muda tuh, paling kisaran 20 tahunan, 25 tahunan, 30 tahunan, itu bukan rasul. Walaupun dia misalnya dengan tampilan fisik-fisik seperti tadi. Bisa terbayangkan kalau ada orang usia 40 tahunan ke atas dengan di bawah itu kan bisa kelihatan. Paling gampang gini lah, saya kira-kira berapa usianya? Antum gak akan bilang 40, keterlaluan kalau ini. Baik.
Tapi juga antum nggak akan bilang Pak Arif 17 tahun, gitu kan? Pasti lebih daripada itu. Ya, jadi kalau misalnya datang seseorang mengatakan saya nabi nih, saya rasul, kisaran tampilannya seperti saya misalnya, walaupun tingginya nggak terlampau tinggi, nggak terlampau rendah, kulitnya nggak terlalu putih ataupun hitam, rambutnya misalnya nggak berlebihan, tapi dia kelihatan lebih muda dari normal ukuran hadis ini, dia bukan rasul. Jelas? Dia bukan nabi. Nah, ini pun memberikan informasi bahwa keadaan beliau secara pribadi diangkat menjadi rasul di kisaran usia 40 tahunan. Teman-teman, saya berikan ilmu sebentar ya. Kalau ada istilah raksi arba'in, kalau cuma arba'in saja, itu kisaran 40-an. Ya, kisaran 40-an. Ya, jadi kalau bisa 40, 41, 42, ya. Kalau itu sampai 42, 43 lah. Kalau sudah bid'in wa arba'in, itu berarti 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10. Saya ulang sebentar, saya lambatkan. Kalau ada istilah misalnya arba'in umum ya, arba'in itu tidak mutlak 40. Tidak mutlak 40. Jadi kisaran 40-an. Bisa 41, bisa 40, 41, 42 ya. Jelas? Contoh paling gampang, Imam An-Nawawi punya kitab namanya ya, Al-Arba'in. Hadis Al-Arba'in. Itu bukan isi hadis yang 40, kalau antum cek 42 hadis. 42 hadis. Ya. Jangan dipersalahkan, oh Imam An-Nawawi salah nih. Bilangnya arba'in, tapi 40, tapi isinya 42. Bukan beliau yang keliru, antum yang belum paham. Jelas ya? Jadi secara bahasa itu di kisaran 40 sampai 42-an. Tapi kalau ada istilah bid'in, ba dhad ain. Ya, ba dhad ain, bid'un. Itu artinya bid'un di situ kalimatnya 3 sampai 10. Di rate-nya dari 3 sampai 10. Jadi misal bid'in wa arba'in, ya, lebih dari 40-an, tapi menggunakan bid'un, itu berarti 43, 44, 45 sampai ke atas. Jelas? Sampai ke 50. Jelas sampai sini? Misal bid'in wa ishrin, ya, kisaran lebih dari 20, tapi menggunakan bid'un, berarti 23, 24, 25 sampai ke 30. Ini penting dulu saya sampaikan, nanti kalau Anda melihat dalam redaksi hadis ada kalimat-kalimat seperti itu, kita sudah paham maknanya. Contoh, antum belajar Riyadhus Shalihin? Halo? Alhamdulillah. Taib. Itu ada 1896 hadis. Antum buka bab yang pertama, babul ikhlas, hadis nomor 10. Nomor 10, ya. Saya ulang, hadis nomor 10. Posisinya paling kiri di pertengahan, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, itu tentang keutamaan salat di masjid. Ikhlas salat di masjid. Saya bacakan pembuka hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul rajuli fil masjid." Ya, fil jamaah, maaf. Salat rajuli fil jamaah. Salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid. Salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan salat yang ia tunaikan di tempat kerja dia. Pasar, suq itu jangan selalu diartikan pasar. Ya, karena konteksnya bisa tempat bisnis. Ya. Jadi dulu kalau orang berdagang tuh ke pasar, bisnis ke pasar. Makanya sekarang pusat bisnis diterjemahkan dengan aswaq. Aswaq, jadi perkantoran tuh sekarang di Arab terjemahkan dengan aswaq. Ya, jadi ada suq uqadh dulu, suq dumatul jandal, macam-macam. Jadi kalau antum misalnya di kantor nih ya, ada masjid samping tuh. Anda memilih sholat di kantor, walaupun sholat Anda berjamaah di kantor, itu masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid, belum sholat di masjid. Belum, baru mau ke masjid. Jadi lihat perbandingannya. Ya. Termasuk misal, mohon maaf, Anda tetangga masjid nih, rumahnya ya, tetangga masjid. Tapi Anda memilih sholat di rumah. Walaupun Anda sholatnya di rumah berjamaah, Anda tidak ke masjid, Anda masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat di masjid, baru mau ke masjid aja. Dia baru siap-siap, baru berangkat ke masjid, dan itu belum melangkah kakinya. Baru siap-siap aja. Itu sudah punya pahala melebihi orang yang sholat di kantor atau di rumah. Dan mereka telah selesai sholatnya. Berapa pahalanya? Bid'in wa ishrina darajah. Lebih daripada 20 derajat. Lebihnya menggunakan kata bid'un. Artinya paling minimal dia dapat 23 derajat. Maksimal 30 derajat. Jelas? Jangan dibayangkan dihitung 23, 24, enggak. Ya, antum tulis Pak Arif misalnya lumayan hari ini 23. Jangan hitungan antum. Jangan hitungan antum karena masjidnya saja itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Di antum bayangkan ya, baru mau berangkat ke masjid, belum melangkah saja, itu sudah mendapatkan lebih daripada 23 derajat. Setiap jaraknya 500 tahun. Ruginya luar biasa kalau nggak ke masjid Anda.
Jadi kalau merasa sampai hari ini bekalnya masih kurang, saya usia sudah puluhan tahun nih gitu kan, merasa amalnya kurang misalkan, tayyib, mohon maaf. Ayo bersikap yang cerdas, keluarkan pahala-pahala yang banyak dengan modal yang mungkin barangkali tidak terlampau berlebihan. Silahkan bayangkan ya, ayo kita keluarkan nih pahala-pahala yang banyak nih. Ya, termasuk dalam sedekah. Ya, dalam sedekah harus cerdas kita, be smart gitu kan, harus lebih cerdas. Modal nih 50.000, bagaimana pahala yang terus datang pada saya? Beli mushaf, simpan di Baitur Rahim. Setiap dibaca orang, Anda dapat pahalanya. Modalnya cuma 50.000. Anda meninggal, mushafnya masih ada, terus dibacakan, dapat pahalanya. Ya. Dan gak usah diberikan embel-embel yang lain, ya kan? Saya mau kasih di situ, tapi supaya orang tahu saya yang nyimpen di situ, ya. Kasih tulisan di situ, wakaf untuk masjid dari saya, Haji A dan sebagainya. Pasang fotonya di atas misal, gitu kan? Gak usah, ya. Gak usah, biarin aja. Allah Maha tahu dengan apa yang kita niatkan. Simpan, selesai. Dia bacakan dan dapat pahalanya. Dan setiap satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan, setiap satu huruf. Dan minimal orang kalau baca Quran, mustahil satu huruf. Mustahil. Ya paling minimal, Masya Allah, itu mustahil lah. Paling minimal dia 3 huruf, paling minimal. Silakan. Pernah nggak ada orang baca Quran cuma satu huruf misalnya? Masya Allah, nun, sudah simpan lagi, besok lagi gitu kan. Nggak ada begitu, nggak ada. Silakan cek, qaf, pasti diterusin tuh. Ya. Minimal dia baca 3 huruf. Alif, lam, mim. Itu pun rasanya masih kurang. Ya. Nah karena itu kalau kita coba dengan seperti itu, minimal bayangkan berapa tuh tiap hari yang pegang mushaf kita. Modalnya cuma 50.000. Satu hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya. Baik. Kita coba teruskan dulu ya. Jadi Nabi diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih usia, nah ini menggunakan kalimat ra'sul arba'in. Jadi di atas 40 tahun. Ya, jadi enggak pas 40 tahun. Enggak pas. Kalau kalimatnya menggunakan ra'sun lebih umum lagi. Jadi bukan menggunakan kata bid'un, bukan menggunakan kata arba'in biasa. Kalau arba'in biasa, ini sudah ketahuan. Berarti diutus di antara 40, 41, 42. Kalau bid'un berarti diutus di antara 43 sampai 50 tahun. Jadi kalau antum misalnya temukan kalimatnya di sini, Ishrin, sudah kisarannya 41, 42, paling maksimal 42. Jadi kalau di mimpi melihat seseorang mengaku menjadi nabi, tapi usianya di kisaran 50 tahunan misalnya. Baik, mengatakan kalimat itu misalnya kan, misal saja tanya, baik. Saya nabi nih, saya diutus gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat melebihi itu berarti keliru. Jelas? Baik. Ini ra'sun. Kalau ra'sul arba'in berarti di atas 40 tahun dan tidak ada batas di situ. Tidak ada batas. Jelas ya? Bisa 40 lebih. Lebihnya berapa? Ya, bisa 41, 42, 43, 50, bahkan mungkin sampai 60 tahun. Jadi kalau nanti datang seseorang dalam mimpi mengatakan, "Saya Rasulullah." Mengajarkan kepada kita petunjuk kebaikan-kebaikan misalnya, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang pernah disampaikan. Ukurannya di kitab hadis dan tidak membawa yang baru ya. Tidak membawa yang baru. Jadi sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi isyarat sesuai dengan ukuran hadisnya. Antum lihat itu, silahkan. Oh ini 50 tahunan masuk dalam kategori ini. Jelas? Alhamdulillah. Tayyib. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau kemudian menegakkan kehidupan. Jadi bukan tinggal, jangan diterjemahkan dengan tinggal ya. Kalau tinggal itu bata. Jadi kalau cuma sekedar tinggal, tidak memberikan kontribusi di lingkungannya, itu disebut dengan bata yabitu mabit. Mabit. Ya, di mana beliau tinggalnya? Aina yabit? Di mana tinggal? Fi galaksi, di galaksi. Cuman tinggal aja di situ. Makan, minum, macam-macam dan sebagainya. Tapi belum tentu terlibat dalam kemaslahatan sekitaran lingkungannya. Jelas? Tayyib. Tapi kalau seseorang yang tinggal di satu tempat, tapi hidupnya kemudian digunakan untuk kemaslahatan baik bagi diri, kemudian bagi syariatnya, bagi lingkungannya, itu istilahnya aqama yuqimu. Aqama. Dan bahasanya di sini mengatakan fa'aqama bi Makkah. Ya, nanti setelah bukunya diterima kita bisa lihat ya bahasa hadisnya itu. Ya, fa'aqama bi Makkah, maka beliau tinggal dan berkontribusi di Makkah. Ya, maksudnya menunaikan tugasnya sebagai rasul. Memberikan kemaslahatan dalam kehidupan ya. Asyra sinin, kisaran lebih dari 10 tahun. Kisaran lebih daripada 10 tahun. Saya mau ingatkan sebentar ya, kita ini baru belajar hadis pembuka. Nanti hadis selanjutnya itu penjelasannya.
Yang tadi misalnya antum lihat postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Nanti diterangkan di hadis selanjutnya. Bagaimana cirinya kalau berjalan ya dengan postur itu. Bagaimana cirinya saat beraktivitas. Kita jadi baru pembuka ini. Nah nanti kita sebut di sini disampaikan Nabi SAW memberikan maslahat kehidupan di Mekah lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukan selama di Mekah itu? Nanti turunan hadisnya ada di sini. Kalau beliau makan apa yang dipilih makanannya. Kalau beliau makan buah-buahan, buah-buahan apa yang dimakan Nabi. Kalau beliau makan makanan, makanan apa yang dimakan Nabi. Perginya kemana, berangkatnya dengan siapa. Kalau beli susu, susu seperti apa. Ada semua nanti. Jadi kalau antum ingin keluarkan kehidupan Nabi, satu-satu antum keluarkan nih. Menu harian. Ya, pecinta Rasulullah SAW. Masya Allah buahnya, nih buah kesukaan Nabi. Beli di pasar tuh, cari. Dan itu diikuti oleh para sahabat, para ulama. Pernah dengar buah apa yang paling bisa meningkatkan kecerdasan? Itu sampai dianalisis tuh. Dianalisis. Buah apa yang paling cepat menurunkan status ingatan? Ada juga. Ada dia. Di antara ulama seringkali menghindari tapi ini jangan dikonotasikan bagi pedagang buah tertentu, tidak ya. Tidak gitu kan. Ini ada manfaatnya di sisi yang lain tapi juga ada dampaknya kepada yang lain. Kayak misalnya apel hijau tuh yang terlampau kecut. Apel hijau yang terlampau kecut. Mungkin manfaatnya bisa untuk yang lain. Seperti antum minum air putih, makan apel hijau itu bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Dengan cepat, tapi dampaknya terhadap ingatan itu mengurangi gitu daya tangkap dan kekuatan ingatan. Para ulama menyampaikan seperti itu. Ya paling gampang antum makan jadi begini. Jadi apel hijau yang terlampau kecut itu dihindari oleh para penuntut ilmu karena itu bisa menghambat atau mengurangi kecepatan ingatan. Tapi kalau anggur yang manis, anggur merah itu disukai itu oleh para penuntut ilmu dan dianjurkan karena diantaranya ada khasiat ya, yang oleh para ulama disebutkan bisa meningkatkan daya ingat salah satunya. Ya tanyakan pada para pakar dan sebagainya, silahkan lihat analisisnya ya, dan itu nanti bisa menjadi informasi tambahan. Nah nanti apa buah kesukaan Nabi? Nanti kita akan lihat selama di Mekah itu seperti apa. Beliau kan berdagangnya bagaimana? Nanti dari pola itu Anda keluarkan. Misal Anda jadi pedagang buah, Masya Allah belum ada tuh kios sunnah buah Rasulullah SAW. Belum ada. Ayo hadirkan yang ini yang biasa Pak, yang ini yang sunnah Nabi, ini dimakan oleh Nabi hari ini dimakan oleh Nabi hari yang lain, ini dimakan setelah makan begini, yang sebelum makan begini. Belum ada yang seperti itu. Belum ada gitu kan. Kenapa enggak keluarkan kurikulumnya itu? Bukan berarti enggak jualan buah yang lain ada. Kalau yang ini apa Pak? Oh ini Masya Allah ini buahnya para sahabat. Ini buahnya para tabi'in. Tapi antum berdasarkan hadis. Apa dalilnya? Lihat aja pada di atasnya. Ini hadis Nabi SAW. Luar biasa itu. Belum ada yang begitu. Kalau yang ini, oh ini zaman sahabat nggak ada, zaman Nabi nggak ada, zaman tabi'in nggak ada. Adanya cuma di Indonesia, durian misalnya. Itu muncul semua. Itu luar biasa gitu kan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bisa indah tuh terapkan kehidupan itu. Nanti ada kehidupan cara Nabi berdagang. Bukankah di Makkah Nabi berdagang? Berjualan sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan setelahnya juga ada kebaikan-kebaikan urusan akhiratnya. Antum keluarkan itu. Nabi kan sebelum jadi Nabi beliau pedagang yang sangat luar biasa. Sudah antar negara tuh. Belum usia 10 tahun sudah antar negara. Masya Allah sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke macam-macam ya. Ada yang ke Syam dan seterusnya. Itu sudah banyak pengalamannya. Ya, diberikan pengalaman dunia ketika diangkat menjadi Rasul sudah paham dengan urusan itu. Kemudian ilmunya ditransfer ya, pada 40 orang sahabat. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, orang ke-17 masuk Islam, usianya 17 tahun. Itu diberikan ilmu oleh Nabi, ilmu tentang kehidupan, akidah, ya macam-macam keyakinan pada Allah. Nah, nilai-nilai itu yang diterapkan oleh para sahabat. Ketika mereka berdagang, suksesnya luar biasa. Silahkan cek. Makanya dihimpun oleh para ulama nanti ada kitabut tijarah, bab bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi. Kenapa antum para pedagang, pengusaha, pebisnis gak kumpul di satu tempat? Bikin ta'lim khusus. Dulu pernah terjadi tahun 1911. Kiai Haji Saman Hudi itu dari Solo, beliau mengumpulkan teman-teman saudagar muslim dan itu digunakan untuk perjuangan ya, sampai lahirnya NKRI ini. Kan kumpul dulu itu. 1905 kumpul di daerah Krukut, Tanah Abang, ya keturunan Arab, ya Habib Abdurrahman, ada macam-macam, ada 5 orang pada saat itu. Termasuk datang ke Haji Ahmad Dahlan ke situ juga mendirikan Jamiatul Khair. Disepakati membuat untuk aspek pendidikan di situ. Kemudian terpecah dari situ. Terpecah itu maksudnya dibagi-bagi subnya. Ya mulai karena mereka berpikir ini Belanda ini sudah banyak, terlalu lama keterlaluan menjajah Nusantara pada saat itu. Itu nggak bisa dilawan kecuali meningkatkan intelektualitas. Maka dibuat Jamiatul Khair. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Kauman mendirikan Muhammadiyah, ya dan seterusnya. Kemudian yang di Solo 1911 datang Kiai Haji Saman Hudi. Kemudian yang di Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto, di antara muridnya Insinyur Soekarno itu muridnya orang Islam dan beliau pun Muslim. Itu Masya Allah semua digerakkan tuh, diberikan pendidikan. Dan kurikulumnya apa? Kurikulum Nabi. Bahkan Jamiatul Khair itu,
ketika ingin menetapkan seorang guru, itu nggak macam-macam. Mana guru yang paling sesuai membawa tuntunan Rasulullah. Ternyata milihnya sampai ke Mekah. Anda bayangkan. Wah, kita langsung cari ke Mekah aja deh. Ditemukan Sahabat Surkati pada saat itu. Cuman karena belum selesai di Ummul Qura'nya, beliau belajar pada saat itu, ya baru bisa datang tahun 1911. Itu ulama kita sampai mencari-cari guru saja, bagaimana yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan hasilnya seperti ini. Hadir Indonesia dan sebagainya. Insinyur Soekarno itu ketika beliau akan proklamasi kan sakit tuh. Ya, diserang oleh salah satu penyakit, ya kemudian diistirahatkan dikasih madu oleh Syekh Faraj, ya, seorang saudagar keturunan Yaman. Syekh Faraj bin Martak itu. Masya Allah, dan itu mewakafkan rumahnya. Anak-anak, termasuk saya waktu SD cuma tahunya proklamasi dibacakan jam 10 pagi, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah siapa? Itu rumah orang Islam yang mewakafkan dirinya. Jadi Masya Allah, jadi keturunan-keturunan dari Arab macam-macam dan sebagainya. Siapa yang mengakui pertama kali kemerdekaan orang Indonesia? Ya dari Mesir, dari Palestina dan sebagainya. Itu orang Arab semuanya. Orang Arab. Ya, itu keturunan mereka. Bukan karena Arabnya, karena mereka datang membawa girah. Ini saudara kita di sini nih. Masya Allah gitu kan. Ada yang nyumbang rumahnya, ada yang nyumbang dirinya, jiwanya, bahkan berjuang. Demi apa? NKRI. Jadi ini seperti sekarang. Jadi luar biasa. Syekh Farad itu sumbangkan rumahnya, dijadikan tempat proklamasi, dibacakan, plus ngirim madu untuk Insinyur Soekarno. Dan diberikan oleh izin Allah Subhanahu wa taala ketahanan tubuh, dibacakan proklamasi. Dan jadilah Indonesia sampai sekarang. Jadi aneh misalnya kan, Arab gak pernah menjajah, Arab gak pernah bawa macam-macam ke sini, Arab gak pernah menyepelekan Anda. Kenapa Anda persoalkan orang Arab sekarang? Ya, gak ada masalah di situ. Ya, sementara yang datang ke sini disepakati sebagai penjajah, dituliskan kemudian di buku kita, dibacakan dari sejak SD, Anda sanjung-sanjung sampai sekarang. Apa masalahnya gitu kan? Kita nggak usah bicara politik dan sebagainya, dan taklim saya nggak akan menyentuh masalah-masalah itu. Saya hanya memberikan masalah tarbiyah, pendidikan, keislaman dan sebagainya. Tapi kita mesti adil dalam berkehidupan. Ya, jangan berselisih. Ya. Kalaupun antum punya tetangga non Muslim, berikan kebaikan-kebaikan urusan dunia. Bahkan kata Nabi, kalau nanti kita akan lihat nih, saat tinggal di Madinah, keluar hadis-hadis bagaimana bisa kita hidup dengan bermasyarakat. Antum tetangganya non Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, antum masak nih makanan, baunya sampai ke mereka, itu mesti dibagi. Kalau antum pecinta sunnah Nabi, mesti dibagi. Ya, kata Nabi seorang masak, ya, kemudian tercium baunya ke tetangga, nggak disebutkan tetangganya siapa, tercium baunya, maka dia mesti membagi walaupun cuma kuahnya. Itu kalau masak kuahnya aja. Bayangkan masak kuah aja, nyampe dibagi supaya tetangga Anda tidak berpikir yang macam-macam. Masya Allah, bawa daging, kayaknya dagingnya enak nih, padahal kita cuma masak kuah aja. Masya Allah, apalagi dagingnya dan sebagainya, itu sunnahnya itu. Nanti kita lihat saat tinggal di Madinah banyak hadis turunan, itu indah. Anda nggak akan temukan di hadis-hadis Nabi menjadi orang pencela, jadi orang hadir misalnya, maaf ya, sumber-sumber keburukan. Dalam urusan dunia silahkan kita berbagi, urusan akhirat masing-masing. Dan di situ ada dakwah nanti, ada dakwah. Masya Allah, Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ahli hadis luar biasa, ahli fiqih, itu tinggal di flat tuh, ya, rumah susun lah, ya, tinggalnya di bawah. Ini beliau di bawah, gini, di kamarnya di atasnya ini seorang pendeta, ya, di atasnya persis. Masya Allah, tokoh Kristen, tokoh Islam di bawahnya. Yang paling menarik, kamar mandi ini, yang pendeta ini, itu persis di bawahnya kamarnya Imam Ahmad. Dan bocor ternyata. Bocor ini. Ya. Begitu bocor kan netes ke bawah tuh. Persis samping tempat tidurnya Imam Ahmad. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Perhatikan, nanti kita akan lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah ditiru oleh Imam Ahmad. Di para ulama itu bukan cuma belajar hadis menuliskan, tapi menghadirkan roh hadisnya dalam kehidupannya. Spirit hadis dalam kehidupannya. Itu tidak pernah menegur, bahkan sekedar menyampaikan, Pak, tempat Anda bocor nih ke saya. Apa yang terjadi? Beliau simpan itu semacam ember lah ya, ditadahi di sini. Setiap penuh dibuang, gitu aja. Dan Masya Allah, satu kali Imam Ahmad sakit, inilah jalan Allah untuk memberikan kebaikan. Ya, jadi ketika Imam Ahmad sakit, menengok tuh yang pendeta tadi. Mustahil pendeta bisa turun menengok kalau tidak ada hubungan baik sebelumnya. Baik dalam urusan dunia biasa, begitu nengok, masuk, kaget. Ya Imam Mahdi, katanya, Imam apa ini? Ya, Imam Ahmad santai aja bilang, hadhi fajwah, ya hadhi fajwah, ini bocor katanya. Ya ditanya apa ini? Jawaban benar, ini bocor kan? Enggak terlampau kaget, no, ini nih gara-gara Anda begini, hilang pahala selama ini. Tidak, ini bocor katanya. Jadi bukan kaget karena sakit Imam Ahmad, ini dari saya, dari atas, apa ini? Hadhi fajwah, ini bocor. Ditanya, berapa lama nih udah begini? Kata Imam Ahmad, 40 sana, 40 tahun. 40 tahun, Pak. Masya Allah. Itu langsung tertunduk, jatuh, berlutut, menangis dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi keindahan Islam itu lebih banyak tampil lewat akhlak.
Ada kebaikan-kebaikan. Anda mengajar misalnya, ajarannya bagus, tapi akhlak Anda tidak bagus. Bagaimana orang lain bisa kemudian menjadi terkesima dengan atau dapatkan nilai-nilai keislaman yang baik? Jelas ya? Nanti kita coba akan hadirkan bagaimana akhlak kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan cepat dulu sampai selesai. Wabil Madinati 10 sinin, dan juga tinggal di Madinah kisaran 10 tahun. Tapi bukan sekedar tinggal, tapi ada kontribusi yang dihasilkan di situ. Nah ini sunnahnya. Jadi kalau tinggal dimanapun, berikan kontribusi kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau nggak bisa dengan fisiknya, dengan lisannya. Katakan yang baik-baik dengan tetangga, dengan yang baik-baik. Nggak bisa yang baik, diam aja. Pilihan cuma 2 kok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, pilihannya cuma diam. Nggak ada yang ketiga. Ya, Masya Allah. Mau berkata sesuatu yang tidak baik, tahan aja. Tahan, diam. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Udah tahan aja daripada berkata yang tidak baik. Ya, jelas di sini ya. Jadi pilihan itu yang kita hadirkan dalam kehidupan. Kita nanti lihat ya, bagaimana kehidupan di Mekah, bagaimana kehidupan di Madinah. Tapi ingat, kehidupan Nabi menggunakan kata aqama, berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan dalam kehidupan. Nanti pulang dari sini cek antum statusnya titipan dari Allahnya apa yang paling dominan. Apakah pengetahuan? Maka berikan manfaat dengan ilmu sekitaran. Apakah kekayaan? Itu titipan, berikan manfaat bagi sekitaran. Apakah misalnya kedudukan? Itu titipan, sebelum diganti Pak. Bikin polisi yang baik, ya, kebijakan-kebijakan yang bagus. Bisa mumpung masih sekarang hangat-hangat kan? Salat subuh berjamaah, antum lebihkan 5 salat waktu berjamaah, 5 salat ya di berjamaah. Ya 5 waktu salat berjamaah, tuliskan misalnya. Enggak apa-apa antum bikin anjuran ke warga, anjuran aja, antum kan enggak maksa. Anjuran kepada warga sekitaran ini, kita tunaikan berjamaah di masjid, misal kan khusus salat ini, atau umum kita buat. Antum gak usah pikirin berapa yang ke masjid, bukan tugas Anda menjadikan orang ke masjid. Bukan tugas Anda. Tugas kita itu memaksimalkan titipan Allah. Berapa yang ke masjid terserah Allah. Tapi setiap satu orang ke masjid, Anda dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ya, ada yang bikin misalnya anjuran, tulis di depan, Masya Allah. Kadang-kadang Allah titipkan rezekinya langsung ke rumah Allah. Di masjidnya itu, ya kas banyak, macam-macam dan sebagainya. Itu gunakan bagian dari pahala. Mumpung Anda titipan jadi ketua DKM misalnya, atau perangkat di DKM-nya, gunakan. Ayo, cari pahala. Bukan uang Anda juga. Ya, sama. Yang lain juga begitu. RT, RW misalnya, lurah sampai ke atasnya. Ya bukan kedudukan Anda, tidak akan melekat abadi. Akan ditukar itu. Ya, Quran surah ketiga ayat 26. Ya, posisi paling kanan di pertengahan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Enggak ada yang abadi. Enggak ada yang abadi. Jadi mumpung ada, ayo gunakan. Jelas? Baik. Terakhir, wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana. Wa tawaffahu Allahu, dan Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 60 sana. Kisaran 60 tahun. Ya, ra'si saya sudah sampaikan tadi kan? Itu kan di atas 60-an ya. Jadi bukan pas 60 ya, bukan pas 60. Nanti kita lihat berapa lebih tepatnya sesuai dengan keterangan para ulama. Kalau 63 tahun apakah pas 63 atau mungkin 62 tahun lebih beberapa bulan, kita akan lihat di hadis seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya antum datang dalam mimpi ya, tiba-tiba ada orang datang, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tampilan fisiknya sesuai, tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kulitnya tidak terlampau putih, tidak terlampau gelap, kan? Rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus ya. Tapi misalnya ukuran orangnya 70 tahunan ke atas, berarti bukan. Bukan ya? Jelas di sini? Baik. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidaklah didapati di rambutnya ataupun di janggutnya uban melebihi 20 helai. Ya, tidaklah didapati di rambutnya atau di janggutnya uban melebihi 20 helai. Jelas di sini? Maaf, ini ciri fisik Nabi, bukan berarti sunnah Nabinya berarti harus seperti Nabi. Jaga-jaga, dihitungin rambutnya, ubannya udah banyak, dicat hitam 20 aja masih ya, yang harus ubanan. Enggak begitu, itu bukan sunnah. Bukan, nanti kita akan lihat bagaimana maksudnya. Ini cuma tampilan fisik untuk menanyakan pada kita, memberikan gambaran dalam kehidupan. Jadi kalau ada datang orang berjenggot misalnya kan dalam mimpi, atau rambutnya tiba-tiba ubannya banyak gitu kan, atau enggak ada uban sama sekali mengaku Nabi, dia bukan Nabi. Kita sudah pahami ciri fisiknya sampai sini. Nah ini baru pembuka. Ya, selesai hadisnya. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi langsung Imam Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadisnya memang sangat sahih. Jadi Imam At-Tirmidzi pun mengambil dari keterangan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini baru gambaran umum, nanti selebihnya berisi detil kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tugas saya, Anda dan kita semua sekarang, dari keterangan yang umum ini, kita coba nanti pelajari rinciannya. Dari situ keluarkan sesuai kemampuan dan kebutuhan hidup kita. Kita mampunya di mana dulu nih, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ke rumah misalnya kan, yuk kita lihat bagaimana kehidupan Nabi saat di Mekah kan. Di Mekah itu ada kehidupan rumah tangganya, pergaulan dengan tetangganya, gaul dengan temannya, gaul dengan masyarakatnya. Antum mau mulai dari mana? Kalau di rumah dulu misalnya bagaimana penataan rumah Nabi? Ya, nanti saya coba tunjukkan. Insya Allah ada beberapa foto-foto dari yang disampaikan para sejarawan-sejarawan dulu, ya dari yang mulai peta umum sampai gambaran. Alhamdulillah saya umrah terakhir kemarin, ya qadarullah ketika ke Kuba itu ada seorang pemuda datang, tiba-tiba datang aja ke kami. Ya, saya diajak datang menyampaikan, alhamdulillah Syekh katanya kita sudah punya baru nih. Baru apa? Ada museum katanya. Rupanya museum kehidupan Nabi. Wah, museum. Saya sarankan ya kalau Anda umrah misalnya, atau Anda haji, coba cari tempat-tempat yang meningkatkan iman, jangan cuma sekedar jalan-jalan. Kalau Anda mau jalan, lihat bagaimana Nabi pasarnya di mana sih saat kehidupan Nabi, kemana, jalan dengan siapa, di mana rumahnya Abu Bakar dulu misalnya, kira-kira lokasinya, di mana rumahnya Umar, di mana rumahnya macam-macamnya. Itu Masya Allah begitu datang ke situ, langsung ditempatkan, saya masuknya lewat sini aja. Saya ajak rombongan tuh, ya datang sini, ayo masuk, lihat nih, saya jelaskan di situ. Itu sebelum jadi Madinah. Bagaimana Madinah tempo dulu yang disebut Yathrib itu. Siapa aja suku-sukunya. Sampai bagannya lengkap semua tuh. Sampai saya foto tuh sebagiannya. Jadi muncul semua. Ternyata oh gini tuh. Ternyata Masjid Nabawi itu seperti ini gambarannya. Setelah meluas jadi begini gitu kan. Terus masjid aslinya di sini. Yang tambahannya ini. Tambahan itu ternyata dulunya tempat belajar sahabat-sahabat Nabi. Ada semua lengkap keterangannya. Dan itu nanti ada keterangan hadisnya, ada macam-macamnya. Sebutkan sahabat-sahabat yang datang ke situ. Yang paling menarik begitu mau pulang dikasih buku gambaran dari isi museum itu. Masya Allah. Si buku katanya, fadal alhamdulillah, ini kan 10 real. Alhamdulillah ya. Ada berikan. Ya kita bisa ngasih untuk infak di situ. Ya kasihkan. Tapi alhamdulillah ada banyak hal yang kita dapatkan di situ. Jadi biasanya begini, kalau antum berusaha untuk mendekat kepada Allah, berbuat lebih baik, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Anda cintai Nabi, akan ada keadaan-keadaan Anda nanti yang memberikan informasi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda ingin dekat dengan Quran, tiba-tiba ketemu orang ahli Quran, diarahkan ke sini. Tapi niat Anda mesti lurus. Ya, kemanapun itu insya Allah akan dibimbing. Insya Allah akan dibimbing. Termasuk Anda pun kalau ingin lebih baik, mencari ta'lim dan sebagainya. Banyak guru-guru baik. Alhamdulillah. Kita di Bekasi, rahmat Allah diberikan banyak guru-guru yang baik. Tadi yang disebutkan, ada guru yang lainnya. Tempatnya juga banyak. Ya, jadi Ali Hasan Jaka Permai di sana, ada As-Salam, ada Al-Azhar. Kesini ada Ali Hasan PTM, itu kan. Ada di sini Al-Ikhlas, ada di sini Baitur Rahim. Masya Allah. Jannatul Firdaus sebelah sana. Antum tinggal pilih aja. Kapan ada waktunya, ayo sempatkan. Ambil manfaatnya. Yang tidak dirasakan belum ada manfaat, belum siap, ya simpan. Jangan kagetan juga setiap taklim ikut. Butuh enggak? Lihat butuh enggak gitu kan? Kalau ada kebutuhan di situ ambil, manfaatkan. Bikin rencana kehidupan yang jelas dari sekarang. Mumpung masih hidup. Kalau belum sama antum, terapkan pada anaknya. Ya, terapkan pada anaknya. Mungkin anak saya nih harus teruskan nanti. Bikin manhajnya. Ada kebaikan-kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, teman-teman sudah jam 6 dan ini sudah jam 6 lewat ya. Saya ingin pastikan dulu sebentar. Maaf, jelas uraian saya? Paham insya Allah? Baik, saya tidak menginginkan ada yang belajar tidak paham. Kalau belum paham tolong tinggal di sini ya. Pelajari dulu, tanyakan pada yang lain. Saya sudah pulang ya nggak apa-apa, antum tinggal dulu aja pahami gitu kan. Baik, saya ulang lagi, jelas? Paham? Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau begitu, kalau kita belajar tentang Nabi, kita harus praktekkan hukum Nabi kan? Al-Bukhari nomor hadis 1477 beliau menyampaikan bima ma'na, kan? Kalimatnya innallaha kariha lakum thalathah. Allah paling enggak suka 3 hal, benci dengan 3 hal dari kalian kata Nabi, gitu kan? Satu qila wa qala, mengatakan sesuatu yang enggak ada sumbernya, hoax gitu ya. Sekarang banyak hoax tuh. Itu Allah enggak suka tuh, benci dengan hoax. Kalau ada yang seperti itu bahaya, apalagi pada Nabi, ya itu enggak boleh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka. Ya kalau ada mengatakan ya, hadis Nabi begini, padahal Nabi enggak mengatakan, hati-hati tuh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut nama saya kata Nabi dengan sembarangan dusta di situ, maka seakan-akan dia telah bersiap pesan kapling di neraka. Pesan satu ya, Masya Allah. Terus dusta, itu yang paling luar biasa. Idha'atul mali, yang kedua menyia-nyiakan harta. Ayo mumpung masih ada titipan dari Allah harta benda, gunakan yang baik-baik, mulai dari keluarga. Tolong carikan sekolah untuk anak-anak yang baik, keluarga dulu yang baik. Istri berikan nafkah yang baik, antum di rumah cari yang baik-baik, setelah itu keluar, manfaatkan. Itu cuma titipan. Maaf ya, yang ada di rekening itu belum tentu punya antum. Belum tentu punya antum. Rizki Anda itu yang sudah masuk ke tenggorokan atau yang sudah digunakan. Ini pakaian, ini rizki saya, sudah saya kenakan. Baik ya, ini minuman belum tentu rizki saya. Mungkin disimpan di sini atas nama saya, harapan, tapi belum tentu yang minum saya.
Kalau belum sampai ke tenggorokan, ini bukan punya saya. Bukan punya saya. Mungkin titipan Allah yang mungkin diatasnamakan ke saya atau ke yang lainnya supaya diberikan pahala lewat tangan antum. Jadi yang di rekening, yang disimpan-simpan belum tentu punya Anda. Harus pandai-pandai melihat kebutuhan Anda berapa di situ. Mungkin titipan Allah supaya pahalanya ada bagi Anda. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Karena itu pulang cek apakah pengetahuan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Di situ mungkin ada pahala-pahala kebaikan. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, hati-hati ya kasratus soal. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas ya, sehingga membuat itu tidak jelas lagi pada akhirnya. Ya, baik. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Teman-teman, saya ingin memberikan lebih waktunya, tapi saya harus segera bergerak karena jam 7 sudah dimulai ta'limnya dan kita punya kesempatan sholat syuruk insyaallah. Taib ya, ini mungkin sebagian dari rezeki Anda kalau tidak saya minum ya insyaallah, dan bisa Anda maksimalkan dalam kehidupan. Pagi ini mohon maaf untuk saat ini ta'lim kami hanya 2 sesi lagi, yaitu di Pondok Indah. Kita akan bahas diberikan amanah membahas tentang karomah ya, dalam persepsi Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih yang disebut dengan karomah? Sekarang kan banyak yang hebat-hebat tuh muncul gitu kan. Tiba-tiba ada orang bisa begini, begitu, ini macam-macam, kan? Apakah itu bagian dari karamah atau bukan? Bedanya dengan mukjizat apa, kan? Nanti di Al-Azhar kita akan bahas tentang Islam dulu dan kini. Bagaimana sih keislaman dulu, keislaman sekarang? Jangan-jangan mengaku Muslim sekarang, tapi nilai keislamannya tidak seperti yang dulu, gitu kan? Apa yang harus kita hadirkan dalam kehidupan? Malam saya tidak mengisi, dan insya Allah kita, maaf di sini saya ingin umumkan ya. Saya tidak tahu di masjid diumumkan atau tidak. Kami dalam 2 hari itu tidak mengisi. Ya, yaitu Senin dengan Selasa. Sudah dimulai tugas saya sebagai seorang ayah untuk memberikan perhatian pada anak-anak saya ya, dan keluarga saya. Jadi saya berikan untuk antum 5 hari, saya cuma minta 2 hari untuk keluarga. Jadi mohon izin hari Senin dan turunannya sampai malam termasuk yang di Al-Azhar, saya tidak mengisi. Jadi antum jangan tunggu saya di hari Senin ya, yang malam Selasa di Al-Azhar. Kami sudah ajukan ke Al-Azhar untuk bisa dialihkan ke hari Rabu, pekan pertama dan 4 kalau itu memungkinkan. Kalau tidak mungkin ada ustadz lain yang insya Allah lebih bermanfaat untuk bisa dapatkan. Jelas ya? Baik. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.